Kita dari kelompok audit 3 kelas 5 sampai 9. Kita akan mempraktikkan tentang fraud pemberian gaji perusahaan X. Perkenalkan, saya Syahdan Rizky Ramadan sebagai karyawan Bank A. Perkenalkan, saya Faida Yaska sebagai HRD dari PT X. Perkenalkan, saya Riana dari karyawan PT A. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Nugra sebagai Finance dan Security. Perkenalkan, saya Nurheza Syariola berperan sebagai kepala cabang. Halo, perkenalkan nama saya Aleida Kaila Putri sebagai verifikator atau audit internal. Selamat pagi Mas. Saya Ali Nugra dari PT X ingin bekerja sama untuk hal penggajian atau payroll dengan Bank A ini. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Syahdan Rizky Ramadan sebagai customer service admin ingin menyampaikan beberapa benefit dari program payroll kita yang salah satunya adalah multi payroll atau pembagian ke bank lain melalui Bank A. Dan ada beberapa benefit untuk pegawainya dengan tabungan yang selalu menetapnya hanya 10.000 serta dapat mengajukan pinjaman kredit lebih mudah dan banyak promo-promo. Untuk payroll sendiri kita ada biaya yaitu sama bank dikenakan 2.500 per rekening. Jika penggajian ke bank lain akan dikenakan sebesar 5.400 dengan rincian biaya bank lain sebesar 2.900 dan biaya payroll 2.500 untuk satu rekeningnya. Dan data harus diserahkan kepada pihak bank 1 dan 2 hari sebelum pembayaran payroll. Oh, baik kalau begitu karena PT X sudah berbank A, apakah proses penggajian bulan depan bisa langsung diproses? Tentu saja bisa Pak. Untuk perjanjian payroll nanti akan saya kirimkan sebuah dengan perusahaan. Baik kalau begitu sudah jelas semua, saya izin pulang dulu. Terima kasih Mas. Selamat pagi ke saya. Selamat pagi. Saya Riana dari PT X ingin memberikan lampiran beserta cek pembayaran untuk payroll bulan ini dengan nominal 500 juta untuk ke Bank A 125 juta dan untuk ke Bank B 125 juta. Untuk ke Bank Z. Baik, untuk perjanjian payrollnya akan dilakukan tanggal 25 nanti ya. Jadi saat nanti pas tanggal 25 boleh kesini lagi untuk ambil transfer atau biaya saya kirim nomornya. Boleh dikirim email saja Pak, kebetulan saya di tanggal 25 ada dinas di luar jadi tidak bisa kesini sebelumnya. Terima kasih, saya pamit dulu. Pak Ibu, Pagi. ini ada payroll dari PT X, tolong dicatatnya untuk biaya langsung di debit kalau bank lain. Untuk yang bersama bank A saya dimasukkan ke GNC, nanti debitnya dari GNC. Baik, jadi saya akan yang ke bank lain dulu ya, karena cut-off-nya jam 1 nanti, setelah itu yang ke sesama bank A. Jadi kalau ada yang beda nama atau nggak bisa baca datanya, tolong kabarin ya. Ya. Terima kasih Bu. Permisi Pak, ada yang ingin saya sampaikan terkait penggajian. Oh ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Jadi langsung ke ini ya Pak. Kami para pegawai menerima gaji dengan nominal yang tidak seharusnya kami dapatkan. Ada pengurangan sebesar 5.000. Apakah ini untuk biaya admin atau gimana ya Pak? Sudah 2 bulan kami terima gaji kurang seperti ini. Setahu saya cuma ada biaya 2.500, tapi kenapa ini ada pengurangan lagi? Oke, baik akan saya jelaskan. Sesuai dengan perjanjian kemarin, untuk biaya payroll itu memang hanya 2.500 ke sesama bank A dan 5.400 kalau ke bank lain. Jika ada pengurangan biaya payroll, saya tidak diinfokan lebih lanjut oleh pihak bank. Jika memang ada miss nantinya, saya infokan kembali ya. Untuk saat ini saya takut dulu komplain dari kalian. Besok saya akan konfirmasi ke pihak bank terkait permasalahan ini. Baik, kalau gitu makasih ya Pak. Saya permisi dulu.
pagi. Saya HRD dari PTX. Ada yang ingin saya bicarakan kepada kepala cabang atau manajemen. Apakah ada untuk kepala cabang atau manajemen? Tunggu sebentar ya Pak, saya ngecek dulu apakah beliau ada atau tidak. Permisi Pak, untuk kepala cabangnya sudah memberi ruangan. Bisa saya lihat. Baik Pak, terima kasih ya. Baik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Jadi begini Bu, perkenalkan nama saya Raja Yaska, selaku HRD dari PTX. Ada suatu hal yang ingin saya tanyakan terkait proses payroll. Saya dapat aduan dari pegawai saya bahwa mereka menerima gaji tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya. Hal ini sudah terjadi selama 5 bulan lamanya, semenjak kami bekerja sama dalam high payroll Bank A. Sebelum kami bekerja sama dengan Bank A, belum ada case seperti ini. Mereka pegawai selalu menerima gajinya sesuai dengan nominal yang sudah dihitung. Untuk case yang seperti ini, kalau boleh saya tahu seperti apa ya? Tolong ceritakan lebih detailnya. Baik, jadi ini, saya melakukan perjanjian payroll dengan Bank A sejak 6 bulan lalu, dan proses payroll baru dilakukan 5 bulan yang lalu. Di dalam perjanjian tersebut terdapat poin di mana untuk biaya payroll selama Bank A dikenakan biaya sebesar 2.500 dan ke bank lain sebesar 5.400. Tetapi pegawai saya menerima pembayaran gaji dikurangi lagi sebesar 5.000. Jadi total pemotongan sebesar 7.500 untuk sesama Bank A dan 10.400 kalau ke bank lain. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah ada biaya lain di luar biaya payroll tersebut? Oke, untuk hal itu kita bisa tanyakan dulu kepada karyawan bank terkait biaya-biaya dalam perjanjian payroll tersebut. Saya akan diskusikan terlebih dahulu kepada CSA-nya ya. Permisi Mbak. Silakan duduk. Oke. Sebelumnya dengan persyaratan saya mau informasikan bahwa ada HRD dari PTX komplain bahwa adanya pengurangan nominal penggajian mereka. Apakah Bapak bisa kasih saya knowledge terkait program payroll-nya? Sekalian boleh tolong siapkan data dan bukti transfernya untuk PTX. Untuk bukti transfernya ada di untuk total payroll yang sudah diarsip oleh verifikator. Jadi nanti coba saya tanyakan terlebih dahulu ke verifikatornya ya Bu. Baik kalau begitu. Kalau nanti sudah ada, boleh tolong ke ruangan saya ya Pak. Baik Bu. Di sini saya mau menjelaskan tentang case yang ada nih Bu. Jadi itu benar setelah saya melakukan cross check lagi terhadap data dari PTX dan dari data kita yang sudah kita jalani kepada PTX dalam penggajian, ternyata memang betul Bu ada pengurangan dana sebesar 5.000 ke rekeningnya itu dan ditampung di rekening penampungan yang dibuat oleh Bapak Aldi. Jadi udah sekitar 5 bulan Bapak Aldi melakukan itu semua dan dana yang sudah terkumpul itu 3.750. Setelah saya telah lebih dalam lagi, memang betul Bapak Aldi sengaja membuat rekening lain atas nama orang lain atau atas nama outsider sehingga tidak dapat kami kenali dan lebih mudah untuk Bapak Aldi dalam proses pengkreditan ke dalam rekening tersebut. Kayaknya lebih baik lagi kalau misalnya kita melakukan knowledge atau refreshment kepada seluruh pegawai bank terhadap case ini supaya kejadian ini tidak akan terulang lagi dan
meminta Bapak Aldi untuk mengembalikan keseluruhan dana yang sudah dipakai oleh Bapak Aldi sebesar 3.750.000 itu kepada PTX. Kita harus kembalikan dananya, dan kalau bisa nanti Bapak Aldi itu di coaching atau kita kembalikan ke area. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu kita proses pengembalian